Sebenarnya yang ngurus untuk behavior ini kan harusnya bukan dokter ya, tapi dokter ikut terlibat gitu ya. Jadi untuk si trainers itu dia ranahnya di normal behavior, healthy behavior, terus juga unwanted and undesirable behavior. Terus kalau untuk kita sebagai dokter hewan, kita ikut berpartisipasi untuk mengobati problem behavior, pathological behavior maupun disorder. Itu. Terus untuk behavioral disorder sendiri, faktornya banyak ya dok. Jadi bisa karena genetik, bisa karena environment atau lingkungan, bisa karena experience juga, maupun bisa juga karena uh, kesehatan. Jadi ada underlying medical issues. Terus ini ya salah satu beberapa contohnya ketika ada behavioral disorder dari general practitioner, susah tidur, susah makan, atau misalnya juga kesusahan untuk pakai litter box. Terus juga eksotik juga pasti mengalami hal yang sama. Equine juga kayak eksotik itu burung sering banget apa namanya nyabutin bulunya sendiri. Terus agresif juga gitu. Terus repeating the same behavior. Terus untuk equine nggak ngurus anaknya. Terus juga attack people itu juga salah satu beberapa gangguan behavior. Oke, terus ini kita skip aja. Jadi ini uh, presentase behavioral problem di berbagai negara, gitu ya, termasuk di Korea, di US, terus di Australia, di Jepang juga. Itu. Terus gimana sih cara approach dan diagnosis dari behavioral disorder? Sebenarnya nggak jauh berbeda dari kita diagnosis penyakit pada umumnya. Jadi yang dilihat yang pertama adalah terus riwayatnya seperti apa, hasil observasi seperti apa, terus juga physical exam, sama baru diagnostik. Gitu. Terus ini juga pertama harus merule out underlying medical etiology. Jadi perubahan behavior itu juga seringkali disebabkan oleh penyakit yang terjadi gitu. Misalnya dia sakit kulit, makanya jadi sering garuk-garuk, atau misalnya dia memang sakit kantong pipis, makanya dia pipisnya mungkin di mana-mana atau cuman sedikit-sedikit gitu. Terus juga ini ada checklist history collection. Jadi untuk behavior sendiri yang kita checklist ada usia waktu pertama kali di notice gitu ya, terus body language, triggersnya apa, frekuensi, intensitas, terus durasi, terus juga recovery time, terus apakah sudah pernah dicoba untuk diobati, terus juga outputnya seperti apa. Ada questionnaires juga, ini karena aku nggak paham juga, ini nggak umum di Indo juga, tapi boleh nanti dokter cari-cari tentang questionnaires ini. Terus kalau misalnya memang ada behavior yang strange, yang memang nggak umum, bisa di-record, jadi nanti bisa dilihat saat pemeriksaan. Terus untuk treatment plan-nya sendiri, secara umum ada health and wellness, terus environmental management, behavioral or cognitive treatment, biasanya dari behavioral modification atau BMOD, sama pharmaceutical treatment. Oke, health and wellness. Jadi kita mengobati underlying physical health problems. Jadi kalau dia punya penyakit, kita obatin penyakitnya tersebut yang bisa menyebabkan sakit atau nggak nyaman. Itu terus ada environment management juga. Goalnya itu untuk safety, prevention, better welfare. Jadi gimana caranya? Terus kita harus cari dulu triggernya apa. Triggernya apa, terus kita remove, kita tinggalkan, kita block, kita distract si hewan tersebut sama bisa pakai peralatan manusia. Terus untuk edukasi pemilik gitu ya. Jadi harus belajar yang namanya body language dari si hewan gitu. Terus juga cara ngajarinnya tidak boleh pakai punishment gitu. Jadi nggak pakai collar yang apa namanya kencang atau electric shock collars. Terus juga
Kalau mau ngajarin bisa pakai human tool, itu dia lebih safe. Jadi bisa pakai safer walks, bisa pakai muzzle, bisa pakai puzzle toys, terus juga bisa pakai apa mainan yang di dalam ruangan itu, safe space, terus juga ada trigger blockers seperti thunder cap sama hearing protection. Kalau triggernya memang uh, noise gitu suara. Seperti ini ya contohnya puzzle toys. Jadi ada mainan terus diisi makanan gitu. Jadi mereka tuh ke distract sama triggernya. Terus ini yang dokternya sampaikan. Jadi ini namanya B-therapy, Behavioral Environmental Enrichment Therapy. Ini untuk kucingnya dok. Oke, ini jadi ada pilar uh, untuk healthy environment untuk kucing gitu ya. Ada, ini mungkin nggak kelihatan tapi aku bacain aja ya dok ya. Jadi yang pilar satu, provide safe place, jadi tempat yang aman. Terus yang pilar dua, multiple and spirited key environmental resource, jadi makanan, terus air, toileting areas, terus juga area mainnya dia, terus juga area tidurnya dia, dan istirahat. Pilar tiga itu harus provide opportunity to play and predatory behavior. Jadi untuk si anjing dan kucing itu memang secara alamiah punya insting predator gitu dan kita harus tetap maintain insting tersebut biar nggak hilang. Pilar 4, provide positive, consistent, and predictable human-cat social interaction. Jadi untuk kucing-kucing yang apa namanya anjing-anjing terutama ya anjing-anjing kan memang mereka uh, ya mostly kebanyakan sosial ya. Jadi harus dipancing sama interaksi antar anjing sama manusia juga gitu. Terus untuk yang pilar 5, provide an environment that respects all the importance of the cat sense of smell. Jadi kalau kucing itu mereka uh, menandai wilayahnya juga menandai barangnya, barang miliknya itu kan dengan apa yang dusul-dusul gitu. Pokoknya ngasih baunya ke benda tersebut. Itu juga harus di provide. Oke, terus untuk biterapi dari safe space, jadi bisa pakai bush dwellers, jadi kardus atau box gitu yang ditujukan untuk mereka bisa uh, hide and seek gitu, bisa sembunyi. Nah, itu juga bisa pakai tirai. Terus juga bisa pakai tree dwellers, jadi bertingkat gitu. Kalau misalnya memadai ya dikasih apa namanya tangga-tangga gitu. Pokoknya nggak boleh slippery, nggak boleh licin, nggak boleh ada dead end. Jadi harus ada banyak exitnya. Oke, terus ini juga safety and comfort-nya kucing. Bednya kucing itu dia harus kayak deep, terus pinggirannya tuh juga harus uh, tinggi gitu, biar nyaman. Terus ini B-therapy to play and eat. Bisa pakai untuk mainan, bisa pakai ini. Jadi bisa pakai apa yang tongkat tongkat ujungnya ada bulu-bulunya itu atau ikan. Bisa pakai boneka juga. Nah, ini juga uh, resource to support play. Bisa pakai wand, bisa pakai bola, bisa pakai tunnels gitu. Terus tujuannya untuk menghindari digigit ataupun dicakar. Terus untuk makan, si kucing ini polanya memang berbeda sama manusia. Jadi kalau kucing itu lebih banyak di dusk and dawn, jadi di subuh sama di apa namanya sore hari. Kalau manusia kan dia pagi, siang, malam gitu. Dan lebih banyak frekuensi makannya kucing. Terus ini ada food tree, jadi kayak apa namanya tempat makan yang desainnya kayak pohon gitu. Terus ini juga mainan yang isinya makanan, indoor hunting feeder. Terus puzzle toys ini DIY juga bisa. Terus untuk pemberian air bisa pakai water fountain juga. Wet food juga disarankan. Terus ini ya, jadi resource to support feeding.
pakai toilet roll bisa, terus tadi pakai mainan yang puzzle itu juga bisa. Terus encouraging your cat to drink at home. Jadi ini diperhatikan type of bowl-nya, di jenis mangkoknya, terus juga perhatikan cairan yang harus dihindari, terus lokasinya di mana, terus juga water source dan tipe airnya juga seperti apa diperhatikan. Terus ini untuk quality of litter box. Jadi untuk litter box sendiri juga harus ada ininya ya, ada syaratnya gitu. Jadi harus clean gitu ya. Jadi untuk satu hari itu normalnya kucing 2 sampai 4 kali pipis, satu kali pup gitu. Terus diperhatikan untuk si baunya seperti apa, terus bentukannya seperti apa, apakah ada massa atau enggak. Terus untuk si pasirnya itu disarankan yang paling bagus adalah tipenya yang clay, tapi clay itu mungkin kayak tofu gitu ya, atau gimana tuh. Intinya paling bagus clay daripada wood pellets. Size-nya juga harus diperhatikan, nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar. Jadi idealnya 1,5 kali panjang badan. Gitu. Terus number of litter box, jadi tiap rumah harus punya uh, litter box yang misalnya kucingnya ada satu, berarti litter boxnya dua, gitu, N+1. Kalau misalnya kucingnya dua, litter boxnya tiga. Lokasinya juga nggak boleh terlalu jauh dari area inti gitu ya, area yang dibuat dia main, buat dia tidur gitu-gitu. Terus juga harus nggak ada suara. Terus untuk cover, mereka lebih sebenarnya nggak ada signifikan difference. Jadi mereka bisa pakai yang tertutup maupun terbuka. Cuman yang perlu dihindari itu sekarang ada apa ya, mesin toilet yang bisa self cleaning gitu, dan itu nggak disarankan gitu. Oke, terus ini di terapi untuk fully furnished. Jadi ini yang untuk area scratching yang tadi, area scratching, eh, terus juga yang untuk nempelin baunya mereka itu juga bisa pakai ini gitu ya. Terus hindari juga chemicals. Jadi uh, cairan-cairan yang berbahaya untuk kucing gitu jangan dikasih ke tempat mainnya. Terus ini contoh-contohnya, jadi mereka nyaman banget di jendela, tapi dengan settingan yang seperti ini. Terus ini juga kargo yang ideal untuk dibawa ke vet gitu. Jadi buka depan, atasnya juga bisa dibuka, terus sirkulasinya juga masih oke. Oke, terus ini ada beat therapy training. Jadi bisa di-train pakai pakai handuk, pakai kargo juga, terus ada Feliway. Mungkin ada yang pernah pakai Feliway. Jadi ini dia uh, diffuser buat mereka tidak stres gitu. Cuman harganya mehong. Terus untuk pemberian kapsul juga bisa pakai snack. Itu juga bisa pakai peeler juga bisa. Peeler tuh yang apa, tembakan pil itu. Oke, terus ini untuk outdoor experience. Jadi bisa pakai harness, bisa pakai strollers, bisa pakai katio. Terus juga ini rangkumannya. Jadi untuk behavioral environmental enrichment meliputi safe space, playtime, meals, litter box, gitu. Oke, sekarang masuk ke pharmaceutical treatment. Jadi ini ada uh, dog owners perception sama cat owners perceptions. Ini nanti boleh dibaca jurnalnya mandiri ya, dok. Terus ini ada beberapa obat-obatan yang bisa diberikan dalam kondisi tertentu. Tapi kapan sih harus menggunakan psikotropik? Gitu. Ketika pasien itu udah suffering atau menderita. Jadi quality of life-nya udah nggak bagus. Terus juga kalau misalnya memang underlying issues-nya itu meliputi ketakutan atau anxiety, impulsivity, terus juga compulsive behavior, itu juga bisa digunakan. Terus ketika ada resiko untuk pasien maupun keluarganya. Itu. Terus yang ke berapa nih, keempat?
ketika nggak bisa uh, menghindari si trigger gitu. Jadi kalau misalnya memang triggernya cukup susah untuk dihindari, bisa pakai obat. Ketika recovery-nya terlalu slow atau misalnya nggak respon terhadap training atau behavioral modification. Terus ini pre-RX consideration. Jadi sebelum diresepkan yang perlu diperhatikan itu ya safety, manajemen, sama avoidance-nya gitu. Terus ini memang harus trial dan error, harus FDA approve, sama harus tetap disampaikan untuk efek samping, kontraindikasi, terus keefektifan, waktu, sama uh, edukasi owner gitu. Terus ini obat-obatan yang bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Jadi eh, neurotropik ya, ada norepinefrin, serotonin, sama dopamin. Bisa digunakan untuk kasus-kasus kayak arousal, anxiety, impulsivity, agresi itu juga bisa. Nah, ini contoh obatnya gitu. Mungkin di Indonesia masih sangat-sangat belum dikenalkan. Jadi ada norepinefrin, ada adu agonis, serotonin ada SARI, SSRI, dopamin ada acetylmazin, terus juga ada obat-obatan yang di dalam diagram Venn-nya itu, yang irisannya itu ada TCA, SNRI, MAOI, terus ada beberapa yang fast maupun slow acting. Jadi untuk fast acting sendiri, onsetnya 30 menit sampai 2 jam, gitu ya, bisa diberikan seperlunya maupun daily. Bisa di mix and match, jadi mungkin ada beberapa obat yang bisa dikombinasikan. Terus juga ini untuk anxiety. Terus untuk slow acting sendiri, untuk onsetnya 4 sampai 8 minggu. Gitu, ini digunakannya daily, terus nggak bisa di mix and match karena resiko ada serotonin syndrome. Gitu, ini bisa untuk anxiety, impulsivity, compulsive behavior. Oke, ini ya yang untuk fast dan slow acting, nanti boleh dibaca lagi. Terus ini juga, jadi ini sebenarnya PPT-nya nggak beneran PPT, ini dari proceeding, jadi kecil banget tulisannya dan boleh dibaca sendiri aja, dicari sendiri maksudnya. Untuk benzodiazepin itu harus pakai trial ya dok. Oke, terus untuk serotonin syndrome, jadi gejalanya itu ada agitasi, takikardi, hipertermia, hidriasis, terus juga bisa vomiting, muntah maupun diare, kejang, tremor, koma maupun kematian. Jadi yang perlu dimonitoring intensitas, durasi, terus juga waktu recovery, interval, terus juga apakah dia hmm, appetite-nya membaik, terus juga kualitas sama kuantitas dari tidurnya juga membaik. Tuh sama uh, oke itu aja. Ini untuk behavior modification bisa melalui relationship, training maupun sisi. Sisi itu apa nih? Counter conditioning. Gitu. Untuk relationship pakai SMART, biasanya SMART 50. Ini maksudnya si mark and reward training. Gitu. Jadi untuk mengenhance predictability buat pasien, jadi untuk kita bisa lihat memprediksi si perilaku uh, pasien. Terus ini ada DSCC, Desensitization Counter Conditioning, jadi merubah respon emosional. Jadi yang misalnya dia ini dari gambarnya, dia triggernya itu pakai bel gitu ya. Dia agresif terhadap bel, tapi dia dikasih snack dan itu harus dilakukan berkali-kali gitu sampai dia pada akhirnya ketika dengar bel itu dia bukan agresif lagi, melainkan dia suka karena dikasih snack. Oke, ini yang part satu. Kita lanjut part 2 ya dok. Oke, untuk yang part 2 ini lebih ke sorry, lebih ke clinical, identify the clinical signs of common behavior disorders. Jadi ada meliputi fear and anxiety, aggression, sama feline house soiling. Oke, jadi ini fear and anxiety dulu ya dok. Jadi tetap harus di roll out underlying medical etiologinya.
baru nanti dicari tuh kalau misalnya memang nggak ada sakit, bisa kita obati dari triggernya. Terus ini level of fear, jadi ada sensitivity, sensitif, terus fear atau ketakutan sampai yang paling terakhir ada fobia atau benar-benar sampai nggak bisa banget terima trigger. Oke, clinical signs-nya mulai dari anxiety dulu. Biasanya dia hypervigilance, scanning, terus juga increased reactivity, vocalization, hipersalivasi, terus trembling, gemetar, muscle tension. Kalau fear itu lebih ke takikardi, takipne, hipertensi, migreasis, terus badan sama ekornya itu apa namanya merunduk gitu, terus telinganya lebih ke belakang, panting, terus pacing, vocalization, agresi juga. Oke, terus untuk diagnosnya sama, jadi harus melalui tahapan-tahapan yang seperti di awal. Terus ini untuk triggernya dari anxiety disorder ada separation, perpisahan, bising, human, place, animals maupun barang-barang. Terus untuk treatment plan-nya seperti yang di awal, health and wellness, environmental management, pharmaceutical sama behavioral or cognitive treatment. Ini sebenarnya kayak apa? Case tadi aja. Ini kayaknya nggak nggak aku jelasin ya dok ya. Jadi bisa di itu sendiri. Memang beberapa kasus triggernya beda, cara penyelesaiannya juga berbeda. Ada yang pakai obat, ada yang pakai BIMOD tadi, atau ada yang pakai DSCC, segala macam. Terus ini aggression in dogs and cats, gitu ya. Kalau agresi itu mereka lebih kayak marah gitu. Jadi biasanya mereka menunjukkan barking, growling, lunging, snapping, bahkan gigit gitu. Terus uh, ya behavior problems, descriptive diagnose, dan bla 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 bla. Ini aku juga nggak terlalu paham sih dok. Fear-based aggression, perhatikan si body language seperti biasa. Terus treatment plan-nya bisa pakai tadi ya environmental management. Kalau misalnya mau pakai itu human tools bisa pakai harness. Terus juga uh, peredam suara itu juga bisa digunakan. Terus bisa pakai gates. Kalau misalnya memang dia suka banget tiba-tiba kabur. Thundercat. Nah ini kalau misalnya triggernya adalah kayak petir atau suara-suara bising yang lain gitu yang benar-benar sampai ganggu, mereka bisa pakai ini, si Thundercat. Terus juga bisa digunakan si tadi ya neurotropik. Obatnya sama seperti tadi. Oke, ini kembali case tadi. Oke, sama aggression in cats nggak jauh beda. Jadi biasanya mereka bakal gigit atau apa namanya ngeluarin suara-suara yang apa namanya suara-suara yang keras gitu. Kadang nyekar. Oke, ini juga masih study case. Oke, sekarang masuk ke feline house soiling problems. Terus tadi ini kan sudah sempat dibahas ya. Jadi untuk satu hari itu kucing 2 sampai 4 kali pipis dan 1 kali pup normalnya. Itu ya, terus ada digging. Digging itu apa namanya? Garuk-garuk, garuk-garuk pasir gitu. Terus sniffing juga circling, squatting, covering ini 12 S, 18 S itu maksudnya second ya. Jadi kurang lebih sekitar segitu dalam sehari. Jadi kalau misalnya Kate with house soiling itu mereka lebih sedikit menggali box pasir, terus juga lebih nggak biasanya kan tuh ditutup tuh si apa namanya si pup atau pipisnya itu. Nah mereka ini dengan gangguan house soiling mereka akan nggak nutup si pup atau pipisnya gitu. Terus juga ini bisa jadi apa namanya pertanda dari urinary tract disorder.
Terus ini juga nih termasuk harus diperhatikan juga ada beberapa pasir yang ada baunya. Itu juga kemungkinan dari sana juga ada. Enrich versus restricted. Jadi ini kandang kucing sama-sama kandang gitu, cuman beda ya. Yang satu enrich, yang satu restricted. Yang restricted itu berarti dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Jadi cuma sekotak gitu, cuman area mainnya terbatas, area makan sama pupnya itu juga jadi satu area gitu kan, dimana kucing itu kan idealnya area pupnya itu kan juga nggak terlalu dekat sama area istirahat ya harusnya. Yang bagus yang A ya dok. Terus ini juga tadi sempat dibahas sudah catch preference, cleanliness, substrates, cover sama size. Oke, sebenarnya kayaknya ini udah dibahas nih. Yang atas roll out underlying medical history. Kalau misalnya memang ada gejala lain harus dicek lab. Gitu ya. Terus ini dia differential diagnosis dari feline house oiling, ada fluid, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan poliuria, polidipsia, terus juga ada kondisi-kondisi yang menyebabkan apa namanya frekuensi si pupnya meningkat seperti itu. Bisa dibaca sendiri ya dok. Oke, terus ini important questions for diagnosa. Terus ini litter box information, number, associate location, size, terus cover, substrate, liner, cleaning. Ini bisa dibaca sendiri dong. Nah ini, hmm, jadi kalau misalnya si apa namanya si kucing itu kan pipis, diperhatikan apakah dia pipisnya yang uh, banyak atau yang sedikit. Kalau sedikit bisa jadi marking. Itu kalau banyak directionnya seperti apa, horizontal atau vertikal. Terus juga dia yang memang apa namanya memang pengen pipis atau pipis yang tidak terkontrol itu terus juga penyelesaiannya ini ada beberapa jadi ada EV litter box bisa aversion atau preference. Oke, bisa pakai litter box, bisa pakai substrate, terus location, terus cleaning soil area with enzymatic cleaners. Ini contoh-contohnya, jadi ada pembersih khusus untuk si litter box. Oke, dah ini untuk medikasinya dia pakai venlafaxin. Isinya apa nih? Oh ya nggak tahu. Oke, terus ini juga case studies. Oke, sudah thank you. Sudah bisa di uh, ditutup apa namanya dikembalikan ke Dokrasi. Oke, terima kasih Dok Fahira presentation. Terus, Dok, aku mau nanya deh, itu tadi Dok Fahira jelasin tentang apa namanya liter box otomatis itu nggak bisa apa sih aku nggak ini nggak pengen banget tadi. Letterbox yang mana dok? Yang liter box otomatis itu nggak boleh dipakai gitu yang Oh sini tuh. iya, jadi ini dari gambarnya sih, aduh, kayaknya ini jauh banget ke belakang. Mungkin nanti, nggak apa-apa deh aku ituin aja. Jadi dia nggak disarankan digunakan dok. Kenapa tuh Dok? Karena Kalau di sini sih bilangnya, kalau lihat di gambarnya itu, ini dok, dia terlalu sempit. Yang pertama, yang kedua itu dia ada suaranya tuh pas bersihin. Jadi mungkin bikin ini ya, bikin takut, bikin nggak pengen pup di situ gitu. saya sih dokter kita kan
Aku nggak bisa lihat. Kalau nggak ada yang bertanya, mau diakhiri aja dok Aziz. Oh iya, kalau nggak ada yang bertanya kita akhiri ya dok ya. Aku tanya lo, tuh raise hand. Oh, Oh, I don't see the raising hand. I'm sorry. Oke, dokter Dewi dipersilakan. insya Allah bisa jawab ya dok. Nggak kan paling sering dapat pertanyaan nih dari klien juga. Ini kan pertama behavior ya, berarti kan tingkah laku ya. Sering dapat itu kayak yang awalnya nggak pernah pup atau pipis sembarangan, terus tiba-tiba nih eh, nggak mau pup di tempatnya lagi, kayak gitu atau pipisnya tiba-tiba sembarangan kayak gitu. Ada penjelasannya nggak sih? Kalau aku sih pernah ngejelasin cari dulu ada masalah medisnya atau enggak. Kalau enggak, baru kita cari masalahnya apa gitu. Tapi di waktu kemarin ada dijelasin nggak beberapa case-nya kenapa? Hmm, Yang kemarin tuh, awalnya cing baik-baik itulah kata pemiliknya ya. hmm, tapi benar sih dicari dulu medical underlying case-nya dulu. Cuman apa ya, kalau dari penjelasan dokternya kemarin sih, karena case-nya kan banyak ya dok. Ntar aku ingat-ingat dulu, pernah ada dimension nggak ya? Mungkin bisa dicoba training gitu sih dok. Training Hmm. lagi, training dari awal si ke litterbox itu. Atau mungkin diganti pasir gitu-gitu. Soalnya kalau cerita kayak kan dijelasin tuh ya apa yang jumlah kotak pasirnya harus jumlah kucingnya plus satu. Katanya udah bahkan lebih banyak gitu. Jadi beberapa yang disaranin tuh udah tapi tetap nggak mau pup atau pipis di kotak pasirnya gitu. Tapi kalau cerita Hmm. dia dikandangin, pup tuh di kotak pasirnya Hmm, gitu. atau mungkin teman-temannya ada yang make kotak pasirnya gitu dok. Jadi dia udah ini bau kucing lain nih bukan bau bau aku gitu. Hmm. Tapi banyak sih honor-honor yang tanya ada kasur gitu padahal terbang gitu. Mungkin mereka lagi komplain kali. Mm-mm. Makanya kenapa kenapa berubah gitu kan? Yang tadinya nggak pernah buang air sembarangan, kenapa tiba-tiba buang air sembarangan gitu? Apalagi kalau pipisin badan gitu. Kemarin ada sih klien yang katanya kucingnya tiba-tiba pipisin badannya sampai 3 kali, padahal sebelumnya nggak pernah. Ya. Berarti nggak dijelasin kemarin ya dok? Nggak terlalu jelasin sih dok. Tapi kalau di PPT-nya sih tetap yang pertama apa ya diperhatikan itu si ininya kebersihannya. Bisa jadi ya temennya sempat pipis di situ terus bersihinnya kurang bersih jadi baunya masih nyisa makanya dia nggak mau di situ lagi. Hmm, Oke. oke. Oke, baiklah ada dokter mungkin ada bertanya selama ini kan kita kayak itu Kita foto aja yuk. mungkin ini mengarah juga kan. Udah, kalau nggak ada kita foto ya. Jam berapa ini? Jeleknya mukaku.